Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, masih semangat kan untuk hari ini kita belajar tentang geografi kelas 11, melanjutkan materi di bab 1 kemarin tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan sekarang kita akan belajar bab 2 materi kita mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia dan juga yang ada di dunia. Kebayangkan flora dan fauna, wah begitu banyak sekali kan jenisnya yang kita temui di lingkungan kita, di sekitar kita, apalagi yang belum pernah kita temui yang ada di dunia. Pasti jumlahnya sangat lebih banyak. Oke, kalau gitu pertama, kita harus tahu tujuan kita belajar pada materi kita kali ini. Yang pertama yakni untuk mengidentifikasi karakteristik bioma di dunia dengan benar. Jadi nanti setelah kita belajar, kalian anak-anak harus mulai bisa mengidentifikasi karakteristik. Nah, ciri-cirinya. Ciri-ciri bioma ini seperti apa sih? Nah, kemudian kalian juga harus bisa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Ingat ya, nggak cuma menyebutkan, tapi juga bisa menjelaskan atau mengetahui perbedaan dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama tentang karakteristik bioma di dunia. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan bioma? Apakah anak-anak pernah mendengar? Pasti sudah pernah ya. Jadi di pelajaran waktu SMP pasti kalian sudah menemui tentang materi bioma. Kita ingat sama-sama. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini menunjukkan suatu keadaan di hutan yang kebetulan di tengah hutan itu ada danau ya, kita anggap sebagai danau. Di danau itu ada bebek, ada bebek yang sedang berenang. Kemudian di ujung sana terlihat ada serigala. Kemudian di dekat sini ada serangga dan juga ada kelinci. Kemudian juga dikelilingi oleh banyak tumbuhan. Nah, pada gambar ini, apakah kalian bisa menyimpulkan sedikit ini gambar tentang apa sih? Biasanya dulu waktu mapel IPA mungkin waktu SMP kalian pasti sudah pernah kan menemukan gambar-gambar seperti ini. Ketika dipelajari ada gambar lingkungan yang lengkap, ada keadaan alam dan juga hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya. Untuk mengingat-ingat lagi, ini adalah sebuah ekosistem. Nah, ekosistem itu apa sih? Kita ingat lagi ya. Jadi ekosistem itu merupakan interaksi antar organisme dan komponen lingkungan yang tidak hidup. Nah, jadi interaksi ini nanti membentuk suatu ekosistem yang berbeda-beda, tergantung pada organisme dan lingkungan yang ada. Nah, jadi kalau di gambar ini, mungkin ada interaksi antara apa nih? Itu kan ada lingkungan hutan ya kan? Jadi interaksinya antara hewan-hewan yang di sana. Di sana ada serangga, ada kelinci, ada bebek, ada serigala, dan juga interaksi antar tumbuhannya juga ada. Jadi ada tumbuhan rumput, ada pohon, mungkin itu ada pohon cemara atau nanti pohon yang menghasilkan buah apa gitu kan. Nah, interaksi itu nanti akan membentuk suatu ekosistem. Kemudian pada ekosistem itu pasti mempunyai struktur. Nah, strukturnya itu tadi yang kita sebutkan ada makhluk hidup, hewan dan tumbuhan, dan juga ada yang struktur yang
tidak hidup. Contohnya di situ ada bebatuan, ya kan, ada air, kemudian ada udara, iklimnya juga. Nah, itu termasuk dari struktur yang ada dalam ekosistem. Kemudian ekosistem ini memiliki interaksi yang bersifat menunjang antara kehidupan yang satu dengan kehidupan yang lainnya. Kemudian nih, kalian pernah mendengar nggak simbiosis, kemudian kompetisi, ya kan? Nah, itu juga termasuk dalam interaksi yang terjadi di ekosistem. Contohnya simbiosis, kita pernah tahu ada simbiosis parasitisme. Itu yang sangat merugikan satu pihak. Jadi ketika dua pihak bertemu, satunya itu dirugikan. Itu termasuk dari simbiosis parasitisme. Contohnya ketika ada pohon besar misalnya, tiba-tiba dia dihinggapi oleh benalu. Wah, benalunya itu bisa merusak atau mengambil dan mencuri unsur-unsur yang dibutuhkan oleh pohon itu untuk hidup. Jadi nanti dia bisa mati dikarenakan ditumbuhi oleh benalu tersebut. Oke, jadi apa sih hubungannya antara ekosistem dan bioma ini? Jadi di sini kita ketahui bahwa ekosistem tadi memiliki struktur yang hidup ataupun tidak hidup, yakni biotik ataupun abiotik, kemudian membentuk jenis komunitas biotik yang memiliki sifat abiotik yang sama. Jadi nih, ketika tumbuhan dan hewan tadi berinteraksi dengan lingkungannya ini kan kalau digambar sekedar lingkungan hutan dengan danau. Nah, ketika kita perluas lagi, hutan ini menjadi luas, tidak hanya pada lokasi suatu danau ini, mungkin lokasi yang sebelah utara, mungkin di sana ada rumputan yang hijau dan pohon-pohon yang banyak, kemudian terjadi interaksi lagi di sana. Nah, setelah kita gabungkan, itu akan menjadi suatu bioma. Nah, jadi di bioma ini merupakan komunitas biotik yang terdiri dari tumbuhan dan hewan yang berinteraksi satu sama lain dengan beradaptasi pada lingkungan geografis yang luas. Seperti yang Ibu katakan tadi di hutan ini misalnya. Jadi ketika kita lihat lebih luas lagi nantinya di hutan itu akan terjadi berbagai interaksi. Tidak hanya pada lokasi suatu danau ini saja, jadi lebih luas lagi akan banyak hewan dan tumbuhan yang ditemui dan juga interaksinya terhadap alam. Maka itu disebut sebagai bioma. Kita lanjut ya. Ini ada beberapa karakteristik bioma. Ada 5 di sini. Jadi yang pertama itu ada komunitas klimaks pada bioma, di mana komunitas ini memiliki perkembangan maksimal. Jadi kalau ada perubahan itu tidak akan tampak lagi. Kemudian yang kedua ada bentuk vegetasi yang mendominasi. Jadi contohnya kalau misalnya di bioma padang rumput, di sana banyak sekali vegetasi kaktus, ya, yang mendominasi adalah kaktus. Jadi sangat jarang ada vegetasi lainnya. Kemudian ketika ada komunitas tersebut stabil sepanjang masa. Kecuali kalau terjadi sesuatu hal yang mengganggu kestabilan komunitas, misalnya ada bencana alam ataupun gangguan dari manusia, maka ini tidak akan stabil. Kemudian yang keempat ini ada terbentuk karena kumpulan ekosistem berbeda pada satu iklim atau wilayah geografis. Ini kita singgung tadi, hubungan antara ekosistem dan bioma. Kemudian, bioma ini memiliki wilayah yang luas, jadi tidak terpacu pada satu wilayah saja. Contohnya tadi Ibu mencontohkan di hutan tadi, enggak hanya terpacu pada lingkungan danau
danau saja, tapi lebih luas lagi. Nanti itu merupakan karakteristik dari bioma. Peta persebaran bioma di dunia. Jadi sangat banyak sekali dan beragam, mulai dari bioma es hingga bioma lautan ini memiliki karakteristik yang sendiri-sendiri, yang berbeda. Jadi apa sih yang menyebabkan adanya persebaran bioma atau persebaran flora dan fauna di dunia? Ini faktor yang iklim. Jadi seperti yang kita pelajari dahulu, ya kan, iklim ini di kelas 10 ya, iklim ini kan memiliki banyak unsur, dan otomatis nanti dia akan menciptakan suatu kebiasaan tersendiri. Ini ada dua gambar. Yang pertama gambar beruang kutub, dan yang kedua gambar pohon sakura. Nah, kalau kita pikir-pikir, kenapa sih beruang kutub cuma ada di kutub utara ataupun kutub selatan yang punya banyak bongkahan es, kok dia nggak ada di Indonesia sih? Kan lucu gitu kan. Kan kita juga pengen lihat dari dekat, kita pengen pegang gitu kan. Nah, itu karena dia memiliki suatu bentuk badan dan adaptasi lingkungan yang tersendiri, berbeda dengan kita. Jadi salah satunya adalah iklim tadi. Kemudian juga kalau kita pikir, pohon sakura kok cuma ada di Jepang ya kan, kok cuma ada di Jepang ataupun di Korea misalnya, kok nggak ada di sini ya, nggak ada di Malang ya, kan di Malang juga banyak sekali tumbuhan yang bisa hidup gitu. Nah, ini karena itu tadi iklim. Nah, pada bunga sakura ini dia sangat membutuhkan iklim atau cuaca yang sangat panas. Nah, kalau di Malang sendiri kan masih tergolong sejuk kan, walaupun musim panas kadang masih ada udara atau cuaca yang dingin. Nah, ayo kita ingat-ingat seperti yang kita pelajari dulu, iklim ini apa sih? Nah, iklim ini adalah kondisi cuaca ya kan, pada waktu yang lama, meliputi daerah yang luas. Iklim berarti adalah induk dari cuaca. Kemudian dalam pola persebaran flora dan fauna, dia menjadi faktor yang dominan dalam mempengaruhinya. Karena kebanyakan kan memang hewan dan tumbuhan itu memiliki kemampuan adaptasi iklim sendiri-sendiri, ya kan. Jadi misalnya kalau tadi ini beruang kutub sudah biasa hidup di iklim yang sangat dingin, lalu kita pindah ke Indonesia, walaupun misalnya kita pindah di Malang yang juga dingin, dia tidak akan kuat hidup di sini karena suhu udaranya sudah sangat berbeda. Nah, ini ada unsur iklim. Kita dulu juga belajar banyak unsur-unsur iklim, mulai dari suhu, ya kan, kelembapan udara, kemudian ada angin, terus ada curah hujan dan cahaya matahari. Ini memiliki pengaruh tersendiri juga dalam persebaran flora dan fauna. Contohnya, tumbuhan jenis Xerophyta itu mampu hidup di lingkungan dengan kelembapan udara yang rendah, misalnya kaktus. Jadi, berbagai jenis flora dan fauna, jenisnya sangat banyak. Mereka memiliki kemampuan adaptasi dengan iklim tersendiri, kemampuan mengolah sumber daya lingkungannya tersendiri, mengolah cuaca, mengolah angin ataupun cahaya matahari tersendiri. Jadi mereka memiliki persebaran yang sangat beragam. Jadi nggak melulu hewan yang ada di kutub, juga pasti ada di daerah yang iklim tropis seperti itu. Yang kedua dalam pengaruh persebaran flora dan fauna ini ada fisiografi. Fisiografi ini seperti kata-katanya ya, kita baca
di sini berkaitan dengan bentuk permukaan tanah, fisiografi. Jadi gimana sih bentuk permukaan buminya? Itu pasti akan mempengaruhi persebarannya. Nah, ini dia berpengaruh terhadap kondisi iklim juga, iklim yang lokal ataupun iklim yang edafik. Nanti kita belajar tentang yang edafik. Jadi di sini dia akan berkaitan dengan bentuk tadi kan, bentuk bentuk dari tanah, terus seperti ini yang ada di gambar, ada gunung, jadi ketinggiannya, kemudian kemiringannya, drainase, dan tingkat erosinya. Nah, ini berpengaruh terhadap iklim lokal dan edafik yang ditimbulkan. Kemudian habitat yang berbeda juga mempengaruhi distribusi tanaman dan hewan. Nah, ini misalnya pegunungan yang tinggi itu ataupun gurun yang luas, lautan yang dalam, contoh dari kondisi fisik menjadi rintangan bagi makhluk hidup. Jadi seperti yang kita ketahui, ketika hewan dan tumbuhan itu sudah menetap di suatu tempat, ya kan, mereka ketika ingin berpindah, misalnya ada suatu kendala di sana, mereka ingin berpindah, pasti mereka dihadapkan oleh kondisi fisik bumi yang bisa saja menjadi penghalang untuk mereka berpindah, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Tapi terkadang juga hal itu tidak menjadi halangan, misalnya pohon kelapa. Nah, ketika pohon kelapa itu misalnya terhanyut di sungai, terbawa ke suatu tempat, nah dia nanti akan tumbuh tunas baru dan menjadi tumbuhan baru di tempat yang dia datangi, seperti itu. Apa sih edafik itu? Nah, edafik ini faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan daerah tertentu. Ini tentang komposisi tanah kita juga sudah belajar di kelas 10, ya kan? Nah, di edafik ini kan komposisi tanah itu sangat kompleks kan. Seperti yang kita ketahui, kalau untuk tanah yang subur itu biasanya mengandung zat mineral, bahan organik, air, dan udara, seperti itu. Jadi tapi di setiap tempat memiliki struktur kesuburan yang berbeda-beda. Untuk karakteristik tanah, ini menentukan kemampuan perakaran dan asupan nutrisi terhadap tumbuhan melalui tekstur dan strukturnya tadi. Nah, nanti ketika sudah ada kemampuan tersendiri bagi tumbuhan, ini akan menjadi penentu sebaran tumbuhan tadi. Nah, ketika tumbuhan sudah tersebar, maka hewan-hewan biasanya itu mengikuti pola persebarannya, karena produsen pertama yang kita ketahui kan adalah tumbuhan. Jadi gimana sih kalau struktur tanah ini bisa mempengaruhi tumbuhan? Tadi selain asupan nutrisi, ya kan, itu bisa kita lihat contohnya dari kedalaman lapisan tanah. Biasanya itu juga mempengaruhi akses terhadap air, ya kan, nutrisi dan stabilitas. Kemudian untuk struktur kita juga tahu bahwa pada tanah itu biasanya ada ruang-ruang udara. Nah, itu juga bisa menjadi ketersediaan air dalam tanah. Kalau misalnya tanah itu tidak rapat, dia akan sulit untuk menangkap air yang ada. Jadi jarang sekali ada tumbuhan yang hidup di sana. Contohnya saja di gurun pasir, itu kan struktur tanahnya itu tidak rapat, ya kan, bentuknya pasir. Nah, itu dia sulit untuk menangkap tanah, sehingga jarang sekali ada tumbuhan yang hidup di sana, kecuali tumbuhan yang kuat, tumbuhan yang jarang sekali melakukan penguapan seperti kaktus, seperti itu. Unsur yang keempat ini adalah unsur biotik. Jadi pada unsur biotik ini dia merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi persebaran
flora dan fauna. Ini faktor biotik sendiri itu pun berkaitan dengan tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Mereka memiliki peran-peran tersendiri. Nah, contohnya nih, ada gambar rantai makanan. Nah, pada rantai makanan ini, tumbuhan, ya kan, tumbuhan menjadi produsen pertama dalam keberlangsungan hidup mereka. Kemudian ada serangga, ada tikus, ular, dan juga ada elang. Nah, pada keberadaan tumbuhan ini, dia menjadi faktor terpenting untuk persebaran flora dan fauna. Tetapi perlu kita ingat bahwa pada rantai makanan yang kita lihat di sini itu kan kelihatannya itu mereka berlangsung seperti itu terus gitu kan. Tapi biasanya pada rantai makanan itu terdapat batas-batas tertentu. Jadi batas yang akan menjadi penghalang untuk mereka tetap berkonsumsi satu sama lain. Nah, jadi maksudnya apa sih? Nah, jadi karena tumbuhan ini kan harus bertahan, ya kan? Bertahan dan terus bereproduksi, maka harus ada banyak tumbuhan yang nanti menjadi produsen atau menjadi makanan untuk hewan-hewan selanjutnya. Nah, ini dibatasi oleh persaingannya. Jadi, misalnya serangga itu nggak akan terus-menerus, ya kan, serangga ini nggak akan terus-menerus memakan rumput karena dia nanti juga akan dimakan oleh tikus. Nah, ketika serangga ini dimakan oleh tikus, maka pertumbuhan rumput ini bisa bertambah. Artinya dia tidak akan dimakan terus, tidak akan berhenti atau mati karena dimakan serangga. Jadi akan tumbuh terus, tumbuh berproduksi terus. Begitu juga serangga ini nggak akan semuanya habis dimakan oleh tikus, karena tikus pasti juga akan dimakan oleh ular, begitu juga seterusnya. Nah, jadi harus ada batas-batasan pada rantai makanan yang nantinya untuk keberlangsungan persebaran flora dan fauna. Kemudian nih, ada juga setelah rantai makanan pasti kalian juga pernah belajar tentang piramida makanan. Ini mulai dari struktur rendah sampai tinggi, sama seperti tadi, ada produsen dan konsumen. Nah, di sini ada rumput dimakan oleh zebra. Nah, zebra nanti pasti menjadi buruan oleh raja hutan, yakni singa. Nah, kemudian tadi disinggung kalau faktor biotik juga ada manusia, ya kan? Nah, manusia ini juga memiliki peran tersendiri. Nah, manusia dia memiliki dua pilihan, antara menjaga ataupun merusak tatanan kehidupan flora dan fauna. Seperti misalnya mereka menggunduli hutan untuk lahan, ya kan? Itu termasuk dari suatu pengaruh dari faktor biotik untuk persebaran flora dan fauna. Bisa jadi yang dilakukan manusia itu bisa mengembangkan persebaran flora dan fauna, dan juga bisa jadi dia menjadi perusak persebaran flora dan fauna. Oke anak-anak, jadi untuk pembelajaran tentang bioma dan faktor persebaran flora fauna hari ini, semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ibu jelaskan dan bisa dipetik pelajaran di dalamnya. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.